Baik, selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian ini hari? Baik, Ibu. Syukur puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Itu semuanya karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan dan kita mengawali rangkaian kita dengan doa. Doa yang pertama dipimpin oleh agama Islam, kemudian doa penutup sebentar dipimpin oleh agama Katolik. Kepada Salsabila saya berikan kesempatan. Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih telah memberikan kesehatan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami akan memulai keadaan kami di dunia kami, dan jagalah kami di jalan yang benar. Amin. Kita akan lanjut pada absen khusus untuk ketua kelas. Berapa orang yang tidak hadir ini hari? Satu orang. Nomor absen berapa? Tiga. Ya. Sebut nomor absennya saja. Jadi dari 33 orang yang tidak hadir, yang siap menerima pelajaran hari ini adalah 30 orang. Baik. Jadi Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang sudah melaksanakan disiplin. Anda sudah menunjukkan disiplin waktu, yaitu datang ke sekolah, rajin ke sekolah setiap hari. Jadi Anda sekarang sudah melaksanakan sikap disiplin. Baik anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan dengan pembuatan kesepakatan kelas. Sebelum kita mulai dengan pembuatan kesepakatan kelas, saya mau tanya kalian, kira-kira kelas yang bagaimana yang Anda inginkan? Kelas yang nyaman saat memulai pembelajaran. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk balik. Kelas yang bagaimana yang Anda inginkan? Kelas yang bersih. Ya, yang bersih. Tepuk tangan. Baik, siapa lagi tadi? Ya, Moja. Ya, kelas yang disiplin, yang aman dan tertib. Bagus, tepuk tangan. Ya, Biro. Kelas yang mampu saling menghargai sesama. Ya, bagus. Jadi kita mendapatkan kelas yang saling menghargai, saling menghormati. Jadi bukan hanya saja yang mendapatkan kelas seperti itu, Ibu juga. Ibu juga sangat mendapatkan kelas yang bersih, indah, rapi, tertib, saling menghargai, saling menghormati, dan saling bekerja sama. Nah, untuk menciptakan kelas yang seperti ini, itu kita punya harapan, dambaan setiap insan atau dambaan kita semua yang ada di dalam kelas. Nah, apakah kenyataannya seperti itu? Tidak. Tidak. Itulah jadi masalah. Masalah itu artinya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Kita harap kelas seperti ini, kenyataannya tidak. Nah, kira-kira mengapa tidak? Ya, Herong. Karena kelas kita tidak mau mengikuti peraturan yang ada. Ya, ada yang tidak mau mengikuti peraturan. Sudah ada peraturan kelas, sudah ada peraturan sekolah, tapi ada yang tidak melaksanakan. Coba siapa lagi? Ya, ada yang melanggar, ada yang mengganggu teman pada saat proses pembelajaran. Nah, anak-anak sekalian, untuk itu maka kita harus membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Ya. Perjanjian atau peraturan dalam kelas. Ya, peraturan yang kita buat dalam kelas. Jadi peraturan ini bukan dibuat oleh guru, melainkan dibuat oleh siswa sekalian. Dibuat bersama antara guru dan murid. Baik, minggu lalu kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kira-kira siapa yang masih ingat? Saya. Ya, pintar-pintar sebenarnya anak kelas 9B ini. Sebelum itu tepuk tangan dulu. Puas sekali ingatannya. Jadi kita masih ingat kesepakatan kelas. Coba satu orang sebutkan. Ya, Saling menghormati. saling menghormati. Bagus. Masih ingat. Tepuk tangan.
Oke, tepuk tangan. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ya, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Bagus. Ya. Menjaga fasilitas sekolah. Bagus. Tepuk tangan dulu. Baik. Itu semua kesepakatan yang sudah kita buat. Tadi ada saling menghormati, saling bekerja sama. Mengapa kita harus bekerja sama? Saya. Ada? Ya. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya, bagus. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Siapa lagi? Saya ibu. Karena jika kita bekerja sama, ibu segala yang kita lakukan akan lebih berat kerjaannya. Ya, tepuk tangan untuk rekan Nurul. Bagus, masih ada lagi? Karena bekerjasama juga dapat mempererat pertemanan dalam kelompok. Ya. Itulah manfaat daripada kerjasama. Kira-kira nilai kerjasama ini penting tidak dalam kehidupan kita? Penting. Ya, penting karena kita manusia harus bekerja sama ya. Karena Anda meyakini bahwa kerjasama itu sangat penting. Ibu juga demikian. Ibu tidak bisa hidup tanpa bekerja sama dengan orang lain. Baik, kemudian yang berikut yaitu saling menghormati. Masih ingat kesepakatan kelas kita dengan saling menghormati? Masih. Kenapa kita harus saling menghormati? Ya, Dapat terciptanya ini kenyamanan saat melakukan pembelajaran. supaya dapat menciptakan aman, kelas yang aman, tertib. Yang terjadinya konflik. Ya, minta tepuk tangan untuk Mbak. Supaya jangan terjadi konflik. Siapa lagi? Masih ada lagi? Baik. Kira-kira menurut Anda penting tidak saling menghargai, saling menghormati? Penting. Ya, sangat penting. Anda yakin tidak bahwa saling menghargai, saling menghormati itu penting? Yakin? Kenapa tadi? Supaya Ya. pasangan. Ya, silakan. Supaya Ya, supaya terciptanya hidup rukun. Nah, kesepakatan kelas ini anak-anak kita buat untuk kita laksanakan. Kita sudah buat kesepakatan untuk kita laksanakan. Bukan Anda saja yang laksanakan, tetapi ibu juga. Misalnya saling menghargai tadi. Apakah kita hanya menghargai di sekolah saja? Tidak. Tidak. di masyarakat. Perwakilan ketua kelas untuk menandatangani kesepakatan yang kita buat. Silakan ketua kelas. Jadi di sini guru mata pelajaran dengan siswa ya. Ini perwakilan ketua kelas mewakili Anda untuk menandatangani. Baik, terima kasih ketua kelas yang telah menandatangani kesepakatan kelas. Jadi selama proses pembelajaran sebentar kita akan konsekuen atau taat pada kesepakatan. Ibu tempel di sini supaya mudah diingat. Baik anak-anak sekalian, kita akan mulai dengan pelajaran kita ini hari, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran yang kita akan capai yaitu dengan membaca buku atau membaca materi ajar ya. Dengan membaca materi ajar, mengamati gambar dan mengamati video, Anda diharapkan dapat menjelaskan makna keberagaman, makna persatuan dalam keberagaman. Kalau di kurikulum Merdeka itu ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau kita di kelas 13 yaitu KD. Kemudian tujuan, ini tadi tujuannya ya. Jadi Anda dapat menjelaskan persatuan dalam keberagaman. Baik anak-anak sekalian, untuk mencapai tujuan ini kita berdiri dulu. Ya, silakan berdiri semua. Kita ice breaking ya. Sudah siap? Semangat sedikit dong. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Kita ice breaking. Nanti Ibu bilang selamat pagi. Anda jawab pagi. Ya, sudah siap?
Ya, kita mulai. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Di mana anak Indonesia? Di sini, di sini, di sini. Siapa Pancasila? Saya. Siapa Bhinneka Tunggal Ika? Saya. Sama-sama. Saya Pancasila. Saya Bhinneka Tunggal Ika. NKRI harga mati. Yes. Luar biasa. Baik. Tadi sudah menyampaikan Anda katakan bahwa Anda adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa yang beda? Ya, Suku, ras, budaya kita. ya bagus. Berbeda suku, agama, ras, adat ya. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Satu apa? Bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Baik, kalau begitu kira-kira apa yang dimaksud dengan persatuan? Ya, Perkumpulan dari berbagai komponen Yang menjadi satu. ya perkumpulan dari berbagai komponen menjadi satu. Nah, kira-kira apa makna dari persatuan? Satu-satunya mungkin. Ya, makna dari persatuan. Ada yang tahu? Ada coba angkat tangan. Baik, dengan adanya ya. Ini berbeda makna persatuan biar kita berbeda suku ras kita tetap satu tanah air dan satu bangsa. Ya, kita tepuk tangan untuk masuk dulu. Baik anak-anak, sebelum kita masuk, coba kita amati kita punya lingkungan sekolah. Lihat kiri kanan muka belakang. Sudah? Ya, siapa yang bisa menyampaikan hasil materi? Saya di kelas ini yang saya amati, setiap orang kita berbeda-beda, mulai dari dia punya warna kulit, ciri fisiknya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kami. Baik, masih ada lagi? Ya. Selain ciri fisik dengan warna kulit, di sini juga ada perbedaan golongan di dalam golongan. Ini perbedaan agama, Ibu. Perbedaan agama adat istiadat, Ibu. Itu yang saya lihat. Ya, kita tepuk tangan. Baik anak-anak, Anda sudah mengamati bahwa di antara kita ini adalah beragam. Itu merupakan hasil ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sebelum itu coba Anda amati dulu. Angkat tangan. Semua angkat tangan ya. Tangan kanannya saja. Coba Anda amati. Satu tangan itu ada berapa jari? 5. Ya, pintar-pintar semuanya. Ada 5 jari. Beda tidak antara kelima itu? Beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek. Itu disebut dengan beragam. Nah, walaupun beragam, tetapi satu, yaitu satu tangan kanan. Baik, coba kita masing-masing pegang berpoin. Nah, coba pegang dengan jari tengah saja. Bisa tidak? Tidak bisa. Nah, mengapa tidak bisa? Berapa yang cepat? Bagaimana caranya supaya bisa? Saling. Tangan dulu. Baik. Dan kita harus bekerja sama. Itu yang disebut dengan persatuan. Bersatu jadi untuk melakukan sesuatu. Baik anak-anak. Untuk itu Anda sekarang sudah duduk di dalam kelompok ya. Jadi kelompok kita dibagi atas 6. Pertamanya dibagi atas 3, yaitu kelompok auditoria. Sesuai dengan gaya belajar Anda yang Ibu kamu sudah isi sendiri hari itu. Baik, jadi ini kelompok visual. Karena banyak ini kelompok visual, maka dibagi atas 2. Ada visual 1, ada visual 2. Kemudian kelompok auditorial. Ada auditorial 1, ada auditorial 2. Kemudian gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik.
yaitu kinestetik ini juga dibagi atas dua, yaitu kinestetik 1 dan kinestetik 2. Ini gambar apa? Nah, bagus. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah memusatkan perhatian pada pembelajaran. Berikut keberagaman ras. Berikut keberagaman budaya. Berikut keberagaman golongan perbedaan. Ya. Bisa nggak gambar ini? Bisa. Bagus. Setelah Anda mengamati bacaan, mengamati gambar, silakan mendengarkan video berikut. Anda bisa mengamati video, mengamati gambar, dan mengamati materi Anda. Sekarang ada hal yang kurang dimengerti, kurang dipahami, silakan. Berdasarkan video yang Anda amati, berdasarkan materi ajar yang Anda baca, berdasarkan gambar yang Anda amati. Ada hal-hal yang kurang dipahami atau kurang dimengerti tentang makna persatuan dalam keberagaman, silakan. Ada? Tidak ada. Berarti sudah paham semua? Kalau sudah paham, sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Ini Ibu akan bagi LKPD, lembaran pekerjaan peserta didik. Amati dulu gambarnya baik-baik, setelah itu baru kerjakan tugas. Aspek yang dinilai adalah keaktifan dan kerjasama di dalam kelompok. Silakan berdiskusi. Ibu akan adakan penilaiannya. Nilai yang Ibu ambil adalah keaktifan. Keaktifan dalam kelompok. Kemudian kerjasama. Jadi ada dua aspek penilaiannya. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pada saat berdiskusi, misalnya kelompok visual menyampaikan materi, yang lain mendengar, menyimak, dan mencatat hal-hal yang kurang atau hal-hal yang kurang dipahami, kurang dimengerti, dan akan dipertanyakan kepada kelompok 1. Bisa paham? Bisa tidak? Nah, dan mereka mempresentasikan mereka punya hasil diskusi. Anda yang lain itu mengamati, mendengar, menyimak, dan mencatat hal-hal yang kurang dimengerti dan kurang dipahami, dan akan dipertanyakan kepada kelompok 1. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, selanjutnya sabar ya, kita masuk. Saya tetap melakukan penilaian. Jadi penilaian kita ini ada 3. Pertama yaitu penilaian sikap. Sikap ini yaitu sesuai dengan kesepakatan kelas. Saling menghargai, saling menghormati, yaitu bekerja sama. Disiplin. Kemudian penilaian keterampilan, yaitu proses diskusi. Kemudian format videonya atau amatan sikap, amatan pada saat menampilkan video. Kemudian ini, itu juga penilaian keterampilan. Baik, penilaian proyek ya kelompok kinestetik. Sudah bisa paham tentang penilaian? Bisa. Ya, tepuk tangan untuk kita. Terlalu pintar-pintar satunya anak kelas 9B. Apa yang saya sampaikan langsung mereka senang. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyajikan materi mereka. Silakan kelompok 1 di depan. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 visualisasi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. A. Latar belakang. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan salah satu. Baik, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan begitu bagus. Sekali lagi tepuk tangannya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok visual 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami melalui bentuk PowerPoint.
Laporan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. A. Latar belakang. Keadaan bangsa Indonesia yang beraneka ragam merupakan salah satu rahmat. Baik, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materi yang mereka diskusikan dalam bentuk PowerPoint. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada kelompok 3 auditorial untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami kelompok auditorial 1 akan menayangkan video kami tentang makna keberagaman dalam persatuan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang keberagaman. Dari presentasi ini, kami akan memperkenalkan perbedaan-perbedaan dari ras dan agama yang ada di sekitar Indonesia. Itu saja perkenalan dari kami. Silakan menonton video kami. Terima kasih. Terima kasih. Kamu? Kalian dari mana sih asalnya? Gue dari Surabaya. Oh, Gue dari Bungkare. kamu? Oh, jadi sini semua dari sekolah ya? Apa tuh? Kayaknya anak baru. Halo teman-teman. Hai. Halo, jauh perkenalkan nama dulu. Jauh nama Celia. Jauh dari ND. Senang sekali bisa bertemu kalian. Kenalin, nama aku Aura. Aku dari Surabaya. Kenalin, nama Grace. Kenalin, nama gue April. Aku dari Jakarta. Kenalin, BJ Faber Rokefa. Karena kita baru berkenalan, jadi jauh penasaran sekali dengan keunikan daerah masing-masing. Kalau tarian adat dari jauh punya itu namanya gawi. Kalau kalian punya? Kalau dari daerahku itu namanya Remo. Kalau dari daerahnya satu namanya tarian caci. Kalau dari kampung kami itu, dari daerah kami itu tariannya dari topeng. Kalau Bepunya itu tarian kosong. Kalau lagu daerah itu apa? Bepu lagu daerah itu bolo lebu. Kalau saya punya itu lagunya kicir-kicir. Kalau kami punya itu di Manggarai, lagu daerahnya apa? Dengkir Pucemu. Kalau di daerah aku itu namanya Re Ayore. Kalau di Jaupu daerah itu namanya Morijie. Sekarang kan masing-masing dari kita udah tahu nih lagu sama tarinya. Jadi sekarang aku mau tanya sama kalian, nama makanan dari kalian itu nama apa? Kalau aku itu namanya tahu tek. Kalau di kami itu namanya rebok. Kalau di kami namanya itu nasi uduk. Kalau Bepunya itu jagung bose. Kalau Jaupunya itu namanya rumpur rampe. Kalau pakaian adat di daerahnya kamu itu apa? Kalau di daerahnya kami pakaian adatnya kensoke. Kalau di kami tuh namanya itu apa ya? Pangsi Betawi. Kalau Bepunya itu baju amarasi. Kalau di Jaupunya itu namanya lawo lambu. Kalau di aku itu namanya Cak Dani. Sekarang kan kita udah tahu nih keunikan dari budaya kita masing-masing. Sekarang aku mau tanya agama kalian. Kalau agama aku tuh agama Konghucu. Kalau satu agama Katolik. Kalau gue agamanya itu agama Buddha. Kalau B itu agama Kristen. Kalau Jao agamanya Islam. Sekarang kan kita udah tahu semua nih tentang kita masing-masing. Sekarang ayo berteman. Ayo. Jadi di setiap Indonesia selalu ada perbedaan. Jadi hargai sebuah perbedaan karena dengan adanya sikap menghargai, kita akan hidup rukun bersama-sama. Sekian dari kami, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak berkenan. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu juga teman-teman saya. Selamat pagi. Semangat jawabnya. Salam senyum dan sapa serahkan di dalam proses belajar. Saya ulangi lagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru serta teman-teman saya. Selamat pagi. Saya dan teman-teman saya berasal dari kelompok auditorial 2. Kami akan mempresentasikan atau mendeskripsikan perbedaan dalam lingkungan dalam sebuah drama singkat. Selamat menyaksikan. Hai semua.
Hai. Aku anak baru dari di sini. Jadi boleh kenalan nggak? Ya, biar kita bisa berteman. Boleh. Oh ya, dari aku dulu ya. Aku Olivia. Aku dari Jawa Timur. Jawa Timur tepatnya di Surabaya ya. Dan agamaku Konghucu. Kalau aku Olivia, nama aku Cia. Aku berasal dari Jawa Tengah. Aku beragama Islam. Hai, aku Claudia dari Sumatera Utara, tepatnya Medan. Aku beragama Buddha. Halo Oli, aku Ayu, aku dari Bali. Agamaku agama Buddha. Oke guys, karena kita baru kenalan, terus kita dari berbagai daerah tuh. Jadi aku penasaran nih sama keunikan daerah kalian semua. Contohnya dari aku dulu ya. Aku kan dari Surabaya. Jadi keunikan daerahku ada di pakaian. Pakaian ada di Surabaya itu adalah pakaian cap untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Oh iya, Anda sudah makanan daerah khas daerah Surabaya. Kalian harus coba. Salah satu makanan favoritku adalah nasi pecel. Jadi kalian pasti Kalau aku Oli, makanan tradisional kami itu tempe mendoan. Kalau baju adatnya itu surjan. Kalau tarian adatnya gamyo. Kalau kami itu makanan khas kami mie gamong. Dan pakaian adat kami adalah pakaian ulos, salah satu khas kami. Kalau di daerah kami itu makanan khas yang biasa banyak yang disukai ada babi ulung, lalu ada ayam betutu dan sate lilit. Oke guys, semoga kita semua bisa berteman baik ya. Oh iya guys, kalian harus tahu perbedaan adalah bangsa yang harus kita jaga. Walaupun berbeda agama, suku, budaya, adat istiadat, golongan, dan ras, kita harus tetap sama. Ayo kita bergandeng tangan bersama Indonesia maju. NKRI harga mati. Yes, yes, yes. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari Program Estetik 1 akan menampilkan poster tentang makna persatuan dalam keberagaman. Sebelumnya, kami akan membacakan pengertian dari poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang membuat komposisi gambar. Berikut adalah poster tentang keberagaman dalam perbedaan. Ada poster tentang indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, Selamat pagi. kami dari kelompok Kinestetik 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Indonesia Beragam dalam bentuk slogan. Slogan pertama, orang-orang di bumi adalah satu keluarga. Berbeda-beda suku, ras, budaya, kami tetap satu tanah air kami. Baik, terima kasih kepada kelompok visual 1-2, kemudian kelompok auditorial 1-2 dan kelompok kinestetik 1 dan 2 yang sudah berusaha menampilkan hasil diskusi mereka dengan begitu bagus. Kita tepuk tangan dulu. Baik anak-anak sekalian, Anda tadi sudah, kali ini kita tidak memberikan tanggapan dari setiap kelompok. Nanti minggu depan baru kita menanggapi karena waktu kita terbatas. Saya hanya memberikan umpan balik. Umpan balik ini disampaikan oleh setiap kelompok. Misalnya dari kelompok visual, umpan baliknya ditujukan kepada siapa, kelompok berapa. Jadi pertanyaannya, mohon maaf, kita dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu, hanya kita berikan umpan balik saja. Misalnya dari kelompok visual, ada saran untuk memperbaiki mereka punya hasil kerja atau tidak? Ada yang mau memberikan umpan balik? Tidak ada? Berarti sudah bagus ya. Baik. Hasil karya Anda sudah sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Baik. Dari hasil diskusi tadi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Mulai dari keseluruhannya. Mulai dari nomor 1 sampai kelompok. Saya. Bagus. Pertama dari Anupari. Menurut saya kesimpulan dari semua pelajaran hari ini, biar kita setiap kelompok itu temanya tetap satu tentang keberagaman Indonesia. Biarpun cara
pekerjaan yang berbeda-beda. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk pendapat. Berikut. Ya, untuk Vero. Kesimpulannya dari pelajaran kita bahwa di setiap Indonesia ini banyak sekali perbedaan. Dengan adanya perbedaan juga kita harus mempunyai sikap toleransi. Dengan adanya sikap toleransi, kita tidak akan terjadi konflik dan hidup rukun selamanya. Ya, tepuk tangan untuk Vero. Kita berikan semua punya anak kelas 9B. Ya. Keberagaman unik dan menarik yang harus kita jaga. Nah, di sini juga pelajaran hari ini itu sangat menarik karena kita bisa belajar sesuai gaya belajar kita masing-masing. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Moza. Jadi itu kesimpulannya tadi anak-anak. Jadi walaupun kita berbeda, kita tetap bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita maju bersama, belajar bersama, maju bersama, membangun Spesa. Spesa maju. Saya. Ya, tepuk tangan. Baik, sekarang kita masuk pada refleksi. Pertama, refleksi untuk siswa. Artinya kita melihat kembali sepanjang proses pembelajaran tadi. Kira-kira apa pembelajaran yang Anda ambil dari materi tadi? Makna persatuan dalam Ya, pintar, tepuk tangan untuk Vero. Yaitu makna persatuan dalam keberagaman. Itulah makna yang Anda. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran tadi? Saya Silakan. Ya, coba yang ini. Silakan. bahagia ya, karena dengan adanya pembelajaran seperti ini kita lebih mendalami tentang makna dari keberagaman. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Vero. Masih ada yang lain? Ya, Bapak. Saya senang Ibu karena dalam pelajaran ini juga kita bekerjasama dalam kelompok sehingga dalam kelompok itu kita semua tahu tentang keberagaman dan makna keberagaman Indonesia. Ya, kita semuanya senang karena dilatih untuk bekerja sama saya. Kemudian apa manfaat yang Anda peroleh dari pembelajaran saya? Saya Coba yang lain ya. Kita bisa saling menghargai, saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan yang ada. Jadi kita manfaatnya kita terapkan saling menghargai. Ya. manfaat yang ini yang bisa kita dapatkan di sini, kita bisa membangun tali pertemanan yang lebih erat lagi karena kita bekerja dalam kelompok. Ya, bagus. Tepuk tangan. Apa perubahan sikap yang harus Anda lakukan ke depannya? Masih ada? Ya. Untuk di dalam kelas bersikap untuk bisa mematuhi segala peraturan. Tapi untuk tadi pembelajaran itu, bagaimana kita menghargai sesama kita itu dalam perbedaan. Nah, kita mulai menghargai ya. Jadi tindakan dari Gero tadi yaitu kita saling menghargai. Ya, Saling menerima terhadap perbedaan yang ada. ya. Saling menerima perbedaan yang ada itu merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di rumah juga ada perbedaan, di lingkungan sekolah ada perbedaan. Perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang perlu kita hargai, perlu kita syukuri. Syukuri bagaimana? Yaitu dengan cara berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Sekarang refleksi untuk ibu. Sepanjang pembelajaran tadi, kira-kira hal baik apa yang ibu telah laksanakan? Ya. Ibu mampu menentukan gaya belajar kami. Ya. Ibu mampu menentukan gaya belajar. Ibu mampu atur terhadap semua siswa di kelas. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Gero dengan Pak Ibu. Baik, yang berikut. Hal-hal baik apa yang perlu ibu tingkatkan ke depannya? Membuat kelas, pembelajaran dalam kelas lebih menarik, Ibu. Harus lebih kreatif lagi. Ya, bagus. Terima kasih atas sarannya dari ibu. Ini tindakan yang ibu akan laksanakan untuk ke depannya ya. Jadi nanti ibu akan membuat pembelajaran yang sangat menarik. Itu juga butuh kerjasama kita semua. Baik anak-anak sekalian. Sekarang ibu melakukan post-test. Satu saja pertanyaannya. Siapa yang masih ingat apa makna persatuan dalam keberagaman?
persatuan dalam berbagai corak menjadi satu kebaikan. Ya. Tepuk tangan. Masih ada lagi makna dari persatuan dalam keberagaman tadi? Ya. Segala keberagaman atau perbedaan yang menjadi satu agar dapat bersatu. Ya. Tepuk tangan, Vero. Tambahan yang ada perbedaan yang ada di sini semuanya. Kita walaupun kita berbeda suku, agama, ras dan segalanya, kita tetap satu dalam NKRI ini, satu bangsa. Itulah makna persatuan dan kesatuan. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Baik. Sekarang tugas. Yang belum memahami materi tadi, belajar mandiri di rumah. Jadi ada materi ajar, ada buku paket, silakan belajar ulang materi tentang makna keberagaman. Yang sudah pahami, silakan belajar tentang pertemuan berikutnya, yaitu prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman. Bisa paham tugasnya? Baik, kalau sudah paham, kita akan laksanakan lele semua satu bangsa. Menyanyi dengan semangat ya, sebagai tindak lanjut dari materi yang kita pelajari tadi. Silakan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa. Satu bahasa kita. Orang memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Bapak Ibu guru dan teman-teman, marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Izinkanlah saya mengangkat doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dari malam tadi hingga pada pagi hari ini, kami dapat menyelesaikan observasi di kelas ini. Ya Tuhan, sekarang